Aku modal dikit tapi mereka senyum. Akhirnya itu berkesan itu. Berkesan. Iya. Roti aja, roti yang pagi-pagi itu masih banyak, cuy. Dan itu Ini Bang Ardo namanya, Bang Ardo Girsang. Eh, senior dulu di organisasi mahasiswa, cuman lama hilang. Baru kita ketemu tahun 2011 kalau nggak salah, Bang Ardo ini. Dari tulisannya nih baju hobi apa tuh Bang? Hobi ngopi. Hobi ngopi ya Bang ya. Tapi agak dekat Bang biar mic-nya bagus. Bang Ardo Girsang ini kalau dari marga berarti dari Sumatera Utara Bang ya? Betul. Oke. Kok bisa memilih kan di sana kan banyak kampus juga Bang ya? Ya. Ini bisa dua aja kalau bahas. Ya nggak apa-apa. Asal abang kalau kan aku cuma tahu kan kalau dari Sumatera itu kan ada suku Toba, suku Simalungun, ya kan, Karo, terus apa lagi tuh ya? Mandailing. Nah, kalau abang dari mana nih? Simalungun. Oh, Simalungun. Nah, abang kok bisa di Bogor? Ya itu merantau lah. Artinya merantau atau memang mau Kuliah. Kuliah. Tapi kan di Sumatera Utara kan juga banyak Bang itu. Iya, memang kalau dulunya nggak niat kuliah di zaman itu, lulus SMA nggak niat kuliah. Dulu pernah nyoba SPB, tapi udah gagal, ya udah nggak niat kuliah. Oke. Nah, kalau mau tanya kenapa bisa berangkat sini itu lama ceritanya. Ya nggak apa-apa Bang, biar mana tahu jadi cerita buat teman-teman kan atau ya para perantau lah. Karena podcast ini mungkin lebih banyak nanti kita membahas tentang teman-teman yang perantau di Pulau Jawa. Karena sekarang lebih banyak teman-teman di Bogor. Bang Ardo ke Bogor tahun 2003. Oh pas kuliah. Ya tua juga berarti Bang. Hampir 20 tahun. Sekarang 19 tahun kan. Abang dari sana umur berapa? 17 18 ya. 17. Berarti lebih lama Abang hidup di tanah rantau daripada di. Betul, udah lebih lama. Gitu. Mantap. Sekarang udah 37. Tapi udah menikah ya Bang ya? Udah anak satu. Udah punya, puji Tuhan ya Bang ya. Alhamdulillah udah punya anak satu. Cita-cita anak jadi pemain bola. Kalau bisa. Cita-cita orang tuanya anak jadi pemain bola. Nah, kok bisa Bang? Tadi pertanyaan pertama, kenapa harus milih Bogor gitu? Jadi, ada UGM dan lain-lain kan? Kalau milih, nah, mungkin jalan hidup orang beda-beda kali ya. Hmm. Kalau dibilang milih, nggak pernah aku milih Bogor. Aku nggak pernah pilih Bogor. Oke. Nah, jadi dulu almarhum orang tuaku yang milih, bapak lah ya. Bapakku kan guru, jadi dia yang ngurus aku dulu kuliah di IPB. Jadi sampai hari ini pun aku nggak tahu bagaimana cara masuk kuliah ke IPB, diploma IPB. Kalau ditanya, karena almarhum udah meninggal, orang tuaku udah nggak ada, jadi susah nanyanya. Belum sempat cerita juga Bang ya? Nanya dia nggak mau ngasih tahu. Jadi ceritanya lulus SMA, tapi di SMA ini aku dulu nggak lulus dari aku lulus dari sekolah buangan lah bahasanya. Sekolah buangan ini aku dulu kelas 1 kelas 2 sekolah metodis 1. Oke, di Medan. Oke. Masih punya nama lah ya. Metodis banyak pas senior dari Karena sana. Badung pindahlah ke sekolah Texas tadi lah yang betul lulus. Ya, tapi harus disebutin juga nama sekolahnya biar. Jangan. Oh, oke. Nah, yang penting di situ kumpulan-kumpulan orang-orang yang udah pindahan-pindahan lah di kota Medan gitu loh. Nah, akhirnya tapi lulus, walaupun jarang sekolah tapi lulus. Ya. Nah, lulus coba SPB. Nah, orang tua kan pengen dulu SPB lah biar sekolah ke universitas negeri kan. Nah, setelah nyoba kan gagal udah selesai. Jadi nggak ada pikiran sedikit pun, nggak ada pikiran untuk kuliah, nggak ada pikiran. Makanya gue bilang tadi ini bukan pilihanku, pilihan orang tua. Nah, tiba-tiba satu malam sekitar tanggal 17 Agustus 2003 itu. Oke. 17 Agustus 2003 Pas hari kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Biasalah anak muda kan mabuk apa. Jadi posisi mabuk sekitar jam 1 pagi. Orang tua datang, bapak datang masih pakai Vespa dulu dia. Datang ke tempat tongkrongan. Ke tempat tongkrongan Abang. Belum pernah itu, baru kali itu. Gitu. Jadi di situ dia bilang, "Ayo kau mau kuliah ke Bogor." Namanya kita mabuk kan, kita Sebelumnya nggak dikasih tahu? enggak. Jadi dia ngurus semua sama KTP. Jadi KTP ku
udah ada disiapin. Nah, situ katanya, ayo kau besok mau berangkat ke Bogor, berarti tanggal 18 Agustus Iya. berangkat ke Bogor tahun 2003. Nah, aku bilang namanya mabuk kan mikir ini bercanda atau gimana, ini halusinasi atau bukan gitu kan. Nah, dia udah di depan Vespanya itu udah punya tiket pesawat, Tiket pesawat. Lion Air dulu itu, masih ingat aku, dari Polonia, belum Kuala Namu dulu. Nah, Iya, belum ada ya. nah, nego, ini kutuangkan juga di Instagramku tuh cerita ini. Nanti di tag ya, tag Instagram. Instagramku kutuangkan juga Bang cerita. Aryo. Ada di satu cerita, ada kutuangkan cerita sejarahku berangkat ke Bogor. Oke. Nah, baru akhirnya karena dia tunjukin tiket pesawat, dulu kan masih pakai tiket kertas, amplop, Iya. buka, nih lihat tiketmu katanya, sama KTP ku udah ada. Nah, akhirnya aku baca, Medan Jakarta gitu kan, Lion Air. Waduh, betul juga ini kan, bukan mabuk berarti kan, tapi memang nggak kondisi mabuk, bukan halusinasi kan. Ya udah, aku tanya ke teman-teman biasa rombongan itu, wah, besok aku mau berangkat ke Jakarta, Pak. Ngapain lo? Mau kuliah, Pak. Di IPB, di Bogor. Cuman kan kita orang Medan ini nganggapnya Bogor itu Jakarta. Iya, Zaman iya. dulu itu nganggapnya Bogor ini Jakarta. Jadi Sampai sekarang orang kalau bilang mau datang sini Jakarta. orang mungkin Bogor. anggapnya Tangerang pun Tangerang, tetap orang bilang. Bekasi juga dianggapnya Jakarta Jakarta. gitu. Jadi kita nganggapnya aku mau ke Jakarta besok nih gitu. Nah, baru orang tua bilang gini, udah kalau mau nongkrong udah di rumah aja. Bilang ke teman-teman. Bilang ke aku. Oh. Akhirnya aku bilang, yaudah Wak, kita nongkrong di rumah aja lah. Cuman kan uang udah habis nih, kan pengangguran. Uang habis, aku bilang, Pak, yaudah bagi uang lah untuk beli minuman lagi. Aku bilang dulu beli minuman, jadi udah terlanjur kan beli minuman. Karena mereka dia tahu juga kalau aku di posisi agak mabuk lah. Oke, Ya udah akhirnya dikasih sekitar 200.000 nggak salah dulu, itu udah banyak lah. Zaman itu 2003. 2003 udah lumayan lah, 200.000. Baru teman-teman, jadi aku janji sama aku ikut orang tua naik Vespa, teman-teman aku kasih duit untuk Beli minuman. minuman. Karena dulu kendaraan belum punya semua kan, jadi Hmm. ada yang bonceng 3, bonceng gimana kan. Aku pulang ke rumah, teman-temanku beli minuman dulu lah, baru ketemu di rumah, Minum lagi di rumah. minum di rumah. Oh, Nah, iya. itu memang kalau itu susah diceritain, itu sampai pada nangis-nangis itu masih ada juga sejarah. Nangis ini perpisahan karena. Perpisahan. Oh. Berarti janjian abang dulu ketua geng kelompok itu. Enggak juga lah. Oh, tapi kalau di Medan kan banyak ketua kan. Banyak. Halo ketua, siap ketua, iya ketua. Kalau itu kan kota para ketua cuy, semua juga ketua, toh beca juga ketua juga. Siap ketua gitu ya. Mau kok tukang apa juga, tukang bakwan juga, gorengan ketua. Ketua, iya. Semua ketua di sana. Cuman itulah kami ya minum lagi di rumah, di kamar aku kan. Jadi pada dulu aku tuh SMA udah pakai binder. Walaupun aku nggak kuliah, tapi aku nggak berpikir kuliah, tapi aku udah ada binder waktu zaman SMA. Karena berpikir dulu kan udah kelas 3 tadi kan udah jarang sekolah. Beli buku hilang lagi, beli buku udah beli bindernya Binder aja langsung ya. Terus di masa-masa akhir SMA kan aku sempat bimbingan belajar tuh. Bimbingannya dibayar bimbingan tapi nggak pernah bimbingan. Gitu. Jadi untuk Nggak boleh ngikutin. Udah dikeluarkan duit sama orang tua, tapi nggak boleh. Tapi gini bang, waktu setelah abang tes penerimaan mahasiswa baru itu PMB kan berarti ya. Nah, abang kan nggak lulus katanya. yang untuk SPB. SPMB kan? Ujian. Ujian SPMB nggak lulus. Iya. Terus berarti hopeless dong, nggak punya niat untuk kuliah lagi. Iya. Nah. Tapi nggak sedih. Berarti dorongan orang tua dong waktu tes SPMB. Iya, emang dorongan. Nah, cita-cita abang dulu sebelumnya apa ya? Ya dulu sempat mau jadi polisi, jadi tentara, pemain bola gitu-gitu. Oh, itu keinginan abang waktu itu. Jadi memang waktu ke situ ya udahlah bukan jalan gue lah ini gitu ya. Oke. Jadi pas zaman riskan juga kan, lulus SMA nggak tahu ngapain, udah jadi jalanin aja itu. Banyak juga teman-teman yang sisa begitu di sana, banyak. Iya, Yang udah jalanin aja, nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain. Banyak. Sampai sekarang ada juga teman. Banyak teman di sana gitu. Berarti kalau nggak abang bisa Bisa udah punya lebih kebun di parah. sana ya? Udah punya kebun lah. Kebun ganja. Ganja Aceh bang. Nah, berarti abang sendiri dari Medan langsung terbang datang. Ya. Jadi dulu Jakarta. udah fix berangkat, udah di rumah, udah pada nangis. Ada binder aku juga, sampai sekarang belum hilang. Catatan teman-teman yang teman-teman dekat lah, yang sampai nangis. Ada yang meninggal juga, udah almarhum juga teman-temanku ini. Nah, yang ngucapin salam perpisahan melalui tulisan lah.
Karena Agak melo juga ya, berarti. Melo juga, namanya mabuk kan, Mabuk, iya, iya. nangis. Dan belum ada kepikiran kita sampai saat ini, waktu di masa itu belum ada kepikiran akan seperti sekarang. Oh iya. Bisa video call, ada medsos, ada Facebook, Iya, belum benar. ada kepikiran. Jadi kebayang kita itu nelpon aja masih susah. Nanti lama lah baru balik lagi Nah, lah ketemu jadi gitu lah ya. Ada juga teman kami yang udah duluan berangkat, nggak ada kabar, Karena dulu kan info masih susah. masih Bang. susah. Belum Apalagi jarang malah punya handphone iya. zaman dulu kan. Paling orang kaya. Orang kaya ada. Itu pun dulu 3315 itu yang main-main ular-ular itu dulu waktu zaman sekolah kami. Iya, Ada iya, punya. iya, iya. Itu jadi udah fix, paginya berangkat, ya udah pada nangis-nangisan lah. Itu di Polonia itu berangkat lah. Baru sampai sini ada yang jemput atau? Ada. Oh, ada saudara di sini. Namburu yang paling kecil. Tante lah ya kalau Tante bahasa Indonesia tante ya. Tante paling kecil kan. Sorry kalau boleh tahu abang berapa bersaudara bang? 5. Oh 5 bersaudara ya. Abang lah yang pertama. Nomor 2. Oh nomor 2 ada kakak. Oh kakak bukan abang kakak. Kakak. Oh. Aku anak laki-laki sendiri. Oh bang sendiri. Iya iya. Kalau orang Bataknya Pangguaran lah. Pangguaran sendiri lah. Penerus marga. Nah habis itu sampai di sini udah ada pilihan untuk masuk di jurusan apa gitu? Udah semua udah ada. Namaku udah dimasuk D3 lingkungan IPB. Hebat berarti bos ya. Orang tua abang hebat Nah, apa berarti? itu juga penasaran juga tuh kenapa bisa masuk gitu loh. Pasti ya minimal mungkin kontak teman-teman yang ada di sini atau bapak apa? Sorry bang. Guru. Guru. Jadi karena guru itu orang tuaku pengen anak-anaknya kuliah. Gitu ya. Hmm. Termasuk adikku juga kan banyak yang kuliah juga. Karena aku kuliah juga di Unimed, adikku di Undip. Undip ya. Oh iya, Arni ya, Arni Undip ya. Iya. Iya. Nah, di sini ketemu lagi nggak sama teman-teman yang dulu kuliah di Medan? Sekolah di Medan dulu. Ketemu lah. Berarti ada teman-teman dari Medan yang sudah duluan sih? Gitu. Oh. Kalau mereka memang terpelajar. Memang abang bukan masalah terpelajar bang. Agak tertinggal aja dikit. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain itu memang konsen belajar ya, karena kelihatan dari ranking lah SMA. Cuman aku bilang tadi bukan SMA aku yang tadi yang aku lulus tadi. Nah aku tuh SMA selalu bilang ke orang-orang aku sekolah metodis. Iya. Gitu. Karena memang aku pernah bersekolah di metodis 2 tahun. 2 tahun SMA kelas 1 dan 2. Kelas 3-nya Kelas 3-nya, cabut. dipecat. Emang Dipecat, dikeluarin? dikeluarin. Dan nggak boleh juga tinggal di situ. Berarti ada something, ada sesuatu. Iya, santai juga. Wah. Kalau itu perlu waktu setengah jam juga ceritanya itu. Garis besarnya apa itu bang? Ya, Penakaran intinya, remaja? Dulu namanya anak Medan ini kan bela teman, banyak bela teman. Oh. Jadi pas di kita pertemuan terakhir antara kelas 3 dan kelas 2 itu sebenarnya ini udah rentetan panjang lah ya, sering berantem, sering dipanggil guru. Nah, jadi kelas 2, hari terakhir itu hari Sabtu kita terakhir ketemu. Nanti hari Seninnya mereka ujian, kami libur. Ya, Nanti mereka ya, libur, biasa. kami masuk gitu kan. Ini hari terakhir pertemuan. Kelas 3 dan kelas 2, aku kelas 2 dulu. Nah, teman ini mereka satu kelasnya, kelas olahraganya bareng. Bukan kami ya, bukan kelas kami. Di sebelahku kelas 2E. Mereka bareng main bola. Nah, senggolan tuh sama kakak kelas. Tapi ini udah kelas 3 ini? Iya, kita kelas 2 nih. Udah punya dendam nih. Dendam-dendam zaman-zaman dulu kan, sering berantem. Nah, mereka berantem di keluar main, di istirahat. Berantemnya masuk ke kelas aku. Oke. Nah, karena tadinya sekitar beberapa menit kami diam. Rombongan kami kan punya rombongan masing-masing kan. Kelompok abang lah. Kelompok, tadinya diam. Tapi karena dianya benar-benar dipukulin sama anak kelas 3, Sama kakak kelas nih? jadi kitanya ikut. Nah, akhirnya karena semuanya kami bantu, semua bantu. Kelas 2 ini bantuin kelas 2 dong. Sangkatan. Akhirnya kelas 3-nya mundur nih sebentar. Mundur sebentar turun lagi. Ya udah situ mainnya semua. Ada yang sampai bocor masuk rumah sakit, ada yang sampai ini begitu. Nah, akulah salah satu tersangka. Tapi berarti yang berapa? Ada berapa yang dikeluarin dari? Banyak kami, banyak. Cuman ada yang nggak jadi dipecat. Ya dia inilah cerita caranya gimana biar dipecat. Ada. Oh, berarti bukan cuma abang ya? Bukan, ada teman beberapa abang ya yang dipecat gitu loh. Oke. Ada yang berhasil lolos nggak dipecat. Cuman yang berantemnya nggak dipecat. Oh, yang berantemnya nggak Nggak dipecat? dipecat. Berantem karena dia mungkin jadi korban kan? Korban dipukul sama itu dulu pas cerita. Dan kelas 3 nggak ada yang dipecat semua. Kelas 2-nya semua banyak dipecat. Mungkin mau ujian kali ya? Ya. Jadi diselamatin. Oke. Pas abang di Bogor, udah kuliah, aktivitas apa kuliah doang atau memang ada aktivitas lain di kampus?
waktu di zaman itu kuliah lah, cuman karena kita memang dari SMA memang bukan hobi belajar ya. Jadi pengennya hobinya ini kan berat apa? Hobi belajar itu maksudnya membaca gitu. Ya. Belajar yang lain kan, belajar hidup ada. Ya, belajar jadi bukan belajar secara apa namanya Akademik lah. akademik. Aku bukan akademisi. Jadi aku lebih ke arah berteman aja. Iya, iya. Mau orang Makassar, mau orang Papua, mau orang, jadi namanya kita di IPB ini kan, di IPB banyak orang perantauan kan. Kita temannya orang Padang, orang Makassar, orang Ambon, orang Papua gitu. Jadi nongkrong-nongkrong ke sana dulu paling dekat itu sama orang Makassar. Oh. Di zaman aku kuliah di jurusan lingkunganku itu. Seorang lingkungan. Oke. Nongkrong-nongkrong situ kayak main kartu, main apa, ngopi, bareng-bareng main catur. Maksudku ada nggak gini kan, kalau di kampus kan ada UKM kan, unit kegiatan mahasiswa, ataupun ada kalau UKM kan di internal organisasi kan. Ya, Nah setelah itu ada juga kan organisasi eksternal yang masuk ke kampus kan. ya. Nah abang ikut gak UKM ataupun organisasi internal atau eksternal nih? Kalau- Zaman mahasiswa Kuliah. dulu. Ya, jadi di zaman apa itu? Mhm. Di zaman kuliah, kalau internal kampus aku mungkin ikut, cuman nggak aktifnya nggak menjabat nggak apa, cuman ikut-ikut aja. Misalnya ada kegiatan makrab, Anggota lah ya. Anggota. ada kegiatan ini ikut jadi seksi apa gitu. Cuman kalau untuk menjabat sesuatu itu nggak pernah. Iya, iya. Kalau di kampus internal kayak Mhm. BEM gitu aku nggak terlalu aktif. Tapi kalau kegiatan sering ikut. Oke. Nah tapi dulu aku, nah ini cerita menarik juga nih di eksternalnya. Mhm. Dulu kan aku langsung mendaftar GMKI satu-satunya dari Barang Siang. GMK ya, Nah, Gerakan Mahasiswa yang- Kristen Indonesia. Oke. yang eksternalnya. Nah itu ceritanya unik juga. Jadi dulu kan kampus ini IPB ini berpusat di Dermaga. Ya. Aku berposisi di Barang Siang. Nah Udah berarti tahun pas 2003 2003 itu sudah ke Dermaga. Dermaga, gitu. iya, iya. Aku masih di Barang Siang. Cuman orang-orang Batak dan apa ini banyak di sana kan. di Dermaga. Dermaga. Oke. Nah, akhirnya, tapi aku masuk GMKI bukan karena ajakan orang. Aku udah kenal dulu pernah ketua cabang GMKI Medan. Oh. Di Medan. Waktu aku masih SMA. Jadi aku pas SMA itu udah main di jalan, lampu merah. Udah Kan sekret di Medan kan. Nah, ya, itu sekretariat GMKI Medan itu dekat rumahku. Oh, oke. Nah, jadi aku biasalah nongkrong-nongkrong dulu di lampu merah, kadang suka ngamen nggak jelas lah, yang penting ngamen sambil mabuk gitu-gitu kan. Anak Medan lah, anak Medan banget. Nah, jadi kita tiap sore itu ada dulu lampu merah mati. Aku kan di simpang 4 tuh. Di depan GMKI ini ada simpang 4 lampu merah. Nah, dulu sering mati sore-sore, jadi macet. Nah, pengamen-pengamen dan anak-anak jalanan ini mengatur, ada di tengah, ada di ngatur jalan dia. jalan. Lintas lancar lagi lah. Dimintain lah duit gitu. Itulah buat modal untuk nanti malam gitu. Nah, suatu momen tuh namanya Bang Sutrisno ini anggota Dewan Medan ya. Oh, sekarang yang tadi ketua cabang ini. Iya, Bang Sutrisno Pangaribuan. Oke. Nah, dia beserta jajarannya lah, kita bilang, aku nggak tahu, pokoknya mereka banyak. Ya, sama pengurusnya lah. Sama pengurusnya sama anggotanya di situ kan kami pas banget di depan sekret mereka. Cuma karena dilihatnya kami kayak pungli, kami diusir gitu loh. Cuman namanya anak jalanan kan nggak mau dong diusir, ngelawan. Ribut lah ya. Ribut lah, akhirnya mungkin dilihatnya aku paling bersuara, ditangkap lah aku sama dia, sama rombongan dia. Kau orang mana? Aku orang belakang bang gitu loh. Dilihatnya masih pakai celana SMA. Kau masih SMA katanya? Iya bang, sekolah mana kau? Sekolah metodis. Kau adikku gitu. Pokoknya di kelas abang kelasku juga. Oh, dia di metodis juga. Metodis juga. Oh. Akhirnya aku jadi, karena dia bilang aku abang kelasmu, aku anak metodis 1 juga gitu. Oh jadi kita jadi dekat, ngerasa dekat kan. Jadi langsung nggak ngelawan lah jadinya. Iya. Itu. Jadi ya udah terjadilah hubungan sama Abang Sutrisno Pangaribuan. Dan nanti kau masuk GMKI lah kalau kuliah deh gitu. Jadi aku kuliah ke Bogor, nyari lah GMKI. Teringatlah Bang Sutrisno. Berarti ngeri juga bang dulu Ngeri. waktu zaman SMA ya terus. Betul. Oh, makanya abang datang sini langsung cari aja, masuk langsung daftarin ya, Ya. daftar masuk ke GMK. Karena kan bisa dibilang bosan juga, akademisi ini bosan. Oh, iya sih kalau Karena kita sekolah emang formal lah ya, sekolah udah formal. nggak niat lagi sekolah zaman SMA, disuruh kuliah kan nggak niat sebenarnya. Iya betul. Terus berarti abang di GMK berapa tahun itu kira-kira bang? Ya langsung baru masuk sekitar berapa bulan langsung ikut penerimaan anggota. Oh, penerimaan anggota. Tahun 2003 itu. Hmm. Gitu. Jadi Sempat pengurus juga berarti ya? sempat di tahun 2006.
Oke. Tahun 2006, 2007 itu pengurus. Gini bang, pengalaman waktu abang mahasiswa, baik itu abang aktif di kegiatan formal di kampus ataupun kegiatan, ada nggak pengalaman menarik yang ya di formal lah, enggak yang bisa abang share gitu ya, yang menurut abang bener nih, maupun di kegiatan kuliah formal ataupun kegiatan informal lah, informal misalnya yang tadi kegiatan pendidikan organisasi di luar kampus kan. Nah, ada nggak pengalaman menarik ya yang bisa Kita share ya. ya share? Nah, memang unik-unik sih cerita ini. Jadi yang kalau di internal kampus aja dulu ya kita cerita ya. Jadi dulu aku itu udah niat nggak niat kuliah sebenarnya, udah hampir nggak lulus lah. Jadi aku Berarti dapat. lo sempat berapa tahun itu? Aku memang pas Kan dia tiga tahun. Memang pas aku 3 tahun. Cuman pas mau PKL aku kecelakaan. Oh, sempat kecelakaan. Sama iya. Daniel Oke. di puncak. Nah aku di situ nggak sadarkan diri, terus ternyata nggak kenapa-napa kan, luka dong semua. Nah pulang dari sana kan itu mau ngantar proposal mau PKL ke Gunung Gede Pangrango. Oke, di Pangrango. Nah pengennya ke hutan lah. Terus Karena lingkungan ya jadi. ada kami jurusan kami ke hutan. Hmm. Konservasi sumber daya hutan. Nah, terus karena kecelakaan nggak jadi dong ke sana. Sebenarnya udah dapat izin nih dari dosen itu. Akhirnya balik bingung dalam kondisi luka-luka. Itu masih ujian tuh, masih kuliah tuh, masih UAS terakhir, masih luka lah semua kan. Akhirnya milih udah cerita dapat masukan dari temen, udah nggak usah jauh-jauh di PMI aja. Malabar PMI kan bisa jalan kaki. Iya, dari dekat kosan ke Iya, rumah sakit PMI ya. Betul. Karena kan muka ini hilang setengah nih. Muka ini hilang setengah. Maksudnya kena Luka semua. Oh. Luka sampai ke sini semua, sampai ke Keseret ya. keseret motor. Nah, akhirnya fix lah di PMI. Udah oke, PMI juga udah oke. Tapi kan aku masih luka-luka. Ya. PKL pertama perkenalan sama namanya Bu Sri. Aku tahu kenapa namanya Bu Sri, masih ingat karena dosen pembimbingku juga Bu Sri. Oh. Di kampus, Bu Sri di Rumah sakit. Rumah sakit Sri sama juga di makanya kalau kampus, ingat ingat tuh. gitu loh. Nah, terus rupanya dia udah hamil 9 bulan. Dan itu hari terakhir dia kerja. Bu Sri ini. Bu Sri ini yang di PMI tadi. Oke. Nah, dia bilang, "Ya udah, kamu saya tinggal ya, dikenalin 1 hari, besok kamu tinggal." Terus dia bilang, "Saya besok udah cuti hamil karena mau melahirkan." Tapi aku bilang, "Bu, saya ini dalam kondisi habis kecelakaan, boleh nggak ini izin dulu?" "Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau kamu udah sehat, kamu WA saya, kabar masih SMS saya, baru kamu masuk." Nah, masuknya maksudnya WhatsApp ke SMS ke si Bu Sri, kalau kamu udah Sri siap. yang dosen. Bukan, yang di PMI. Kan yang Bu Sri ini besok udah nggak masuk lagi. Oh, maksudnya dia ngasih tahu begitu abang nanya begitu supaya Jangan PKL dulu. Oh. Karena aku lagi luka-luka gitu. Oke. Karena memang pas lagi PKL pertama itu aku pusing. Iya. Karena kan aku PKL itu di jurusan limbah. Iya. Limbah cair dan limbah padat. Limbah padat itu kan dibakar. Udaranya ya. Udaranya bikin pusing kan? Iya. Bu, saya pusing, saya bilang kan. Mungkin kurang sehat nih karena baru kecelakaan, saya bilang. Yaudah, kamu istirahat dulu aja, nanti kalau udah sehat baru kabarin. Itu rupanya sampai 2 bulan saya nggak kabarin. Tapi pada saat dia pada saat kita SMS sudah setelah 2 bulan kemudian dia bilang, "Bu, saya lupa lah atau alasan mahasiswa dulu lah, gini. Ya udah nggak apa-apa, kamu tulisin aja PKL-nya. Ini udah bisa tinggal ngambil data sih Bu. Ya udah, nanti saya kasih, kalau nggak salah dulu orang Ambon tuh di PMI kalau kamu masih ingat. Ada orang Ambon, udah kamu ketemuin si A, minta datanya, dikasih lah data-data cek lab-labnya, udah siapin sama mereka. Oh, jadi nggak jadi PKL di sana? Cibodas nggak jadi. Udah nggak jadi. Nah, jadinya ngambil limbah di PMI. PKL di PMI, limbah, pengolahan limbah cair. Berarti bisa dikatakan karena kecelakaan tadi akhirnya nggak jadi PKL. Terus akhirnya dapat PKL di PMI. Dapat. Jadi hari pertama, terus
ngambillah data. Jadi cuma aku pegang 2 kali dalam 2 bulan. Dan dia mengokekan juga gitu. Jadi nggak masalah. Kayaknya si ibu juga udah pusing biarin. Karena dia kan habis melahirkan, cuy, ngurusin anak kan dia juga pusing. Gitu. Jadi setelah itu nyusun lah. Aku nyusun tuh sebenarnya nggak mau ya cuma 10% lah niatnya. Cuma aku nyusun. Jadi mungkin karena kita malas, kita cari jalan singkat. Jadi Wah gila ini. jalan singkatnya gimana? Kita ambil hasil bukan pengolahan apa namanya? Analisa. Bukan hasil skripsi kakak kelas. 3 tahun ke atas yang mirip-mirip. Nah, aku ambil pinjam dari perpus, ku contek semuanya. Nah, data doang aku ganti, datanya dari PMI. Itu. Jadi Tapi penelitian sama. ya, bahasa-bahasanya aku samain. Oh. Jadi ada satu mungkin nggak tahu siapa itu yang ku ikutin, kalimatnya sama, ini sama. Dan aku nggak pernah ketemuin dosen pembimbingku tadi. Bu Sri lagi. Bu Sri itu nggak pernah, dan itulah karena kenapa nggak mau ketemuin, karena dia dosen pembimbing paling killer. Yang terkenal di kampus. Ini nggak apa-apa tayang nih, Bang. Nggak apa-apa. Ah gila. Dia Bu Sri itu paling terkenal. Dosen paling killer, dosen pembimbing. Dan kami ada 3. Dulu kalau nggak salah aku namanya, yang ingat aku namanya Dame, karena dia orang Batak. Dame, satu lagi perempuan, aku lupa siapa namanya. Baru aku 3. Kan kita dengar nama Bu Sri aja kan udah Pusing. udah gemetaran duluan, jadi udah nggak usah dikerjain, udah nggak usah ketemuin lah gitu. Gila. Nah, uniknya, ini satu rentetan tuh di perjalanan tadi kan. Nah, mereka udah sampai 3 kali pertemuan kan, ketemu sampai 4 kali 5 kali. Aku nggak pernah ketemu. Tapi dia tahu ada murid mahasiswanya, satu lagi nggak pernah ketemu. Ada, dia tahu. Pas mereka tanya, si Leandro kemana? Ada Bu di kosan, gitu. Kan udah nggak kuliah lagi. Kita ngalor ngidul aja entah kemana kan, nongkrong gitu aja. Akhirnya dia panggil, disuruh titip, tolong titip ke Leandro, suruh hadap saya hari. Dia kan agak ketat kan Iya, emang. Hari dia kalau salah hari Jumat habis Jumatan tuh. Temuin saya di ruangan ini gitu. Ruangan dia tuh ada kayak klinik-klinik gitu di PB dulu. Nah, dia punya ruangan. Ya udah, aku datang. Ya, aku datang. Bawa, aku udah siap kan. Udah aku selesaikan. Dia cek, dia bilang bagus-bagus aja katanya. Ya udah. Nah, mereka ini udah aku dengar mau sidang sekitar teman-teman yang 2 tadi. 2 tadi udah mau sidang hari Senin sama hari Selasa kan. Mau seminar dulu. Oh iya. Kamu udah bisa nih, bagus kok. Mau ikut seminar nggak? Boleh Bu kalau bisa. Boleh, ya udah seminar. Namanya seminar kan semua teman-teman kita nanya juga, ditanya kita jawab, udah kita siap jawabannya. Selesai tuh. Nah, akhirnya Tapi itu bimbingannya berapa kali tuh? sekali sampai ke seminar. Nah, si teman tadi, 2 tadi, cewek tadi, habis seminar kan bimbingan lagi dong Iya. untuk sidang. Nah, aku nggak mau lagi. Perbaikan. Aku nggak mau, bukan nggak mau, nggak mikir kapan mau bimbingan. Ya udah, mereka bimbingan berapa minggu, SMS lagi, lu dicariin Bu Sri, nanti lu jumpain Bu ini hari ini di sini. Oke, gitu kan. Datang lagi gua. Ruangan dia itu, Bu Sri tadi. Ya udah, kasih Bu, ini udah direvisi. Kan dulu kan ada catatan kan. Bu, ini udah direvisi. Udah bagus. Ini teman-teman kamu mau sidang hari Senin. Mau ikut nggak sidang? Mau Bu. Ya udah, gua sidang. Percaya nggak kau? Jadi cuma 2 kali bimbingan? Iya, untuk seminar sekali, untuk sidang sekali. Gitu. Gila. Nah, Tapi ada nggak alasannya Bu Sri gitu? Pernah nggak dengar alasannya? Kenapa cuma begitu? Artinya kalau mahasiswa lain kan normalnya, artinya kalau orang beberapa kali bab 1 dulu, ya, bab 2 dulu, ya, bab 3 betul. dulu, nanti setelah bab 4 bikin hasilnya, bikin lagi gitu kan? aku nggak ngerasain itu. Nah, ada nggak alasannya si Bu siapa Bu Sri tadi? Bu Sri nggak tahu kalau itu enggak. Kalau ya. Atau mungkin ini kan pusing deh. Tapi banyak dari kakak kelasku banyak nggak lulus. Iya makanya. Bukan ini banyak yang nggak lulus juga banyak. Teman-temanku yang sangkatanku juga di jurusan-jurusan lain banyak nggak lulus. Ada hubungan keluarga? Kagak kenal sampai sekarang juga. Ada hubungan keluarga mungkin? Enggak. Yang gini? Enggak lah. Oh, Boro-boro cuy, makannya susah. Makannya susah dulu Bang. Nah, masuk nih udah sidang nih. Ini lu masih panjang ceritanya nih. Nah, masuk. Namanya teman-teman ini kan
udah siap lah, mereka mau sidang, dia mau apa namanya bikin makanan sama pagi roti. Yang pertama itu roti setahu kan, yang agak siang makan siang. Nah aku kan Kalau selesai kita mau sidang, sidang kan 3 nih Iya. sekalian jadi bareng nih Iya, tiga-tiganya. Yang pertama kalau nggak salah sarapan kayak roti gitu yang mahal-mahal tuh kan. Nah yang kedua makan makanan mahal kan berat tuh, mau makan siang siang, lah. mau makan siang. Jadi sidang dulu baru mereka makan, tapi disiapin orang kedua. Aku masuk jam 1, yang Setelah ketiga makan. setelah makan bingung, sudah makan roti, sudah makan nasi berat. Uang cuma ada 20.000 masalah itu. Ya udah, aku mikir kan untuk makannya susah kan, aku tuh juga 20.000 minjem kan buat sidang kan. Ya udah, aku ini serius 20.000 benar. iya. Terus aku mikir, aku mau beli apa gitu loh. Karena kan dapat di jalan. Ada es doger di diploma IPB dulu yang terkenal. Es doger. Ada nama mamang kampus kan, yang bersihin kampus kan. Man, minta tolong belikan es doger. Kalau salah dosen penguji dulu 3, sama dia 1 kalau salah. Jadi aku enggak, aku minum air putih doang. Nah, pas sudah masuk perkenalan baru datang nih mamang tadi tok 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 bawa es doger. Bu, ini es doger dari di Hardo gitu kan. Ketawa mereka kan. Baru ada nih apa baru ada mahasiswa yang ngasih es doger katanya. Harusnya minum mahal gitu. Aku modal dikit tapi mereka senyum. Akhirnya Dan itu berkesan itu. Berkesan. Iya. rotinya aja, roti yang pagi-pagi itu masih banyak cuy. Dan itu roti pasti mahal ya. Mahal. Aku Nasinya juga makan pas nasi nasi masih banyak. box yang bagus gitu ya. Bagus gitu loh. Akhirnya mereka senyum dan dia bilang baru ada mahasiswa yang belikan es doger sama kita. Gila ini. Tapi pas momennya karena aku sidangnya jam 1 Jam 1 dan lagi panas-panasnya. Jadi mereka sambil minum sambil dengerin. Gitu sambil minum es doger diminum sama mereka es dogernya. Setelah sidang Pas aku sidang, ini dong gini. Dia tanya, kamu mereka kan ya namanya udah dosen-dosen kan udah pintar lah, iyalah. udah jago analisa kan. Terus sudah selesai jelasin sana sini udah kayak yang bener aja kan. Kalau kita kan nggak tahu apa kan, dia tahu nggak tahu apa. Terus dia nanya, oh si ibunya tahu sebenarnya. semua tahu. Ada apa? Ada ketua jurusan, ada apa? Ketua prodi lah, prodi. Sama Bu Sri tadi tahu dia ada yang bilang tuh ketua jurusan, kamu apa namanya kan ini masih luka nih semuanya. Oh, masih ada ya. Berarti Berarti pas kecelakaan nggak lama dari kecelakaan sudah sidang dong berarti? itu enggak bekasnya, luka-luka Oh. gitu. Kan udah sembuh tapi udah ada bekas muka gini nih, kayak bopeng gitu tuh. Nah, jadi pas sudah selesai dia bilang, udah kamu duduk aja, kamu nggak ngerti apa-apa katanya. Udah, aku diam aja, duduk sambil senyum-senyum kan. Si Bu Sri tadi juga mungkin karena dia udah tahu dia nggak terlalu banyak komen. Kamu ini ya habis berantem ya katanya. Apa habis mabuk ya? Enggak Bu, saya bilang enggak mabuk saya bilang. Itu habis berantem ya? Enggak Bu, sini habis kecelakaan Bu. Baru aku jelasin tuh. Kecelakaannya Kecelakaannya kenapa? Saya nggak mau memilih apa namanya Untuk celaka lah. bukan nggak mau memilih ke PMI. Oh. Karena itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya bilang ini yang saya jelasin ini nggak ngerti saya bilang. Kamu ngertinya apa katanya? Saya ngertinya bagian hutan, konservasi sumber daya hutan karena itu bisa saya suka naik gunung, suka ini gitu-gitu. Karena ada jurusan Iya. mata kuliah kami. Oh gitu katanya. Pas saya mau ngantar proposal saya kecelakaan Pak, saya bilang gini. Apa jelasin lah. Jelasin. Terus kan Akhirnya hasil dari sidang itu? nah dia tanya kan ini kayak sekarang ini nih dia kayak wawancara sama dia tanya kamu orang mana ini kenapa gitu orang Medan suka mabuk kah ini kan aku jelasin semua dia tanya dulu ganja gimana di sana biasa aja Bu saya jujur aja masih bisa beli gitu kan benar masih kita pakai sekolah wah beli Bang 1 am gitu kan zaman dulu masih sekolah 5.000 kan ya udah nah dia aku sampai jelasin ke sana. Lalu dia kesimpulan yang diambil, nah ya udah dia tahu karena ini bukan sukaku gitu, bukan bidang lah, bukan ahli lah. ahliku gitu loh. Ya udah karena memang kamu kecelakaan, udah nggak apa-apa. Udah mereka rembuk dikit kan. Dia bilang, ya udah karena dia bilang kami meluruskan kamu bukan karena pintarmu katanya, bukan kamu menguasai itu bukan katanya. Ini benar dibahasnya. Bukan karena kamu, ya emang udah dia suruh, udah kamu duduk aja katanya gitu loh. Kamu nggak ngerti apa. Terus apa? Karena apa? Karena kita melihat kamu tulus katanya, tulus dan jujur katanya. Itu mereka bertiga bilang. Terus dia bilang, setelah mereka rembuk, dia bilang, kalau kamu lulus
Nah, tinggal kamu aja minta nilai kamu apa. Dia bilang begitu. Percaya nggak? Aku nggak tahu apa-apa tuh. Masa bang? Sumpah demi Tuhan. Terus aku jawab apa? Aku jawab apa? Kan aku bisa aja bilang udah nggak apa-apa kamu lulus. Kami senang dengan cerita kamu, nambah pengalaman. Yang hari ini saya nggak ngantuk katanya. Intinya saya nggak ngantuk. Saya senang lah dengan cerita. Dia tanya dia mau nilai apa? Mau nilai apa? Terus kau jawab apa? Kau tahu aku jawab aku. Harusnya kan kita orang-orang mah A ya. Gitu, pengennya A kan. Nah aku bilang, Bu, saya dapat B aja sudah senang banget. Aku bilang, dapat B aja saya udah senang banget. Aku bilang, mereka langsung senang lah. Bener-bener kamu orang baik gitu. Gitu, ya udah kamu B aja katanya. Dia mereka bilang, kamu mau minta nilai apa aja, pasti kamu saya kasih gitu. Pasti dikasih nilai yang kamu minta. Lagi lah, keren ini keren. Terus aku bilang, Bu, saya dapat dengan kondisi begini aja, saya dapat nilai B aja udah syukur banget, saya bilang. Yang penting jangan C, saya bilang. Iya Ya bang. udah dikasih aku B. Jadi kalau Tapi kayaknya efek dari kecelakaan itu sih. ya itu ada. Maksudnya sampai bisa bimbingan cuma sekali, 2 kali, sekali di seminar, sekali di ini, kayaknya lihat wah pas datang bimbingan juga udah mukanya udah bekas luka gitu. Sebelah sini sebelah kanan ya. Sebelah kanan sini. Sebelah kanan. Kita sedikit lagi. Oh iya masih ada Masih ada bekasnya. lagi. Iya. Terus habis itu pas sidang juga ngawur gitu ya. Orang nggak tahu apa-apa lah. Tapi setelah itu sempat nggak kerja di ini di yang berkaitan dengan tempat ya apa penelitian ini? Misalnya di Limba atau di Kerja sih enggak, tapi pernah ngerjain itu sekali. ngerjain Limba nih? Ngerjain Limba 2 kali sama senior PB, senior GMKI, senior PB, senior SMA juga. Oh, metodis juga nih. Itu juga Oke, senior oke. kita, gitu kan. Jadi dia ada proyek Limba di hotel-hotel. Cuman aku kan sebenarnya nggak menguasai, tapi dia tahu apa anak lingkungan. Nah, dia pertama bawa rapat tuh sama apa manajer hotel hotel. Iya, hotel hotel. kan bintang 4 tuh di Iya, Bogor. iya. Cuman kan ya aku kan pakaian kerja lah kan. Rapi lah. Pakai bot, anak lingkungan, anak Kelihatan lagi, lingkungan, seakan-akan gitu. Seakan-akan aku ahlinya gitu. Nah, akhirnya dia bilang, ini hari saya. Ini kalau tayang bang, ini kalau tayang malu dah. Abang senior saya itu bilang, seniorku itu bilang, ini ahli saya, ahli lingkungan dari IPB gitu. Bener sih aku lingkungan IPB, tapi aku bukan ahli gitu loh kan. Ya udah, cuman dia nanya, untung aku sebelum ke Novotel itu, sebelum rapat sama manajernya mereka itu, aku ada skripsi aku itu, aku pertinggal ke GMKI, kan dulu aku tinggal di GMKI. Oh, di sekret maksudnya, di iya, sekretariatnya. aku titip satu, titip ke perpus gitu kan, perpus IPB, sama perpus di GMKI. Nah, aku ingat pernah nitip. Nah, pas senior itu manggil aku urusan Limba, aku cari ke sekret lagi. Dapat gitu loh. Baca-baca lah dikit satu malam, baru ketemu sama manajernya Novotel. Ya kalau enggak, hancur juga kan aku ketemu sama ini. Nah, ini cair jadi ya, Nah, jadi ketemu ditanya-tanya, bisa aku jawab walaupun nggak terlalu paham kali, jadi ya ngeles-ngeles sedikit lah gitu. Pengalaman mantap juga pengalaman di. Gitu. Jadi aku pernah ahli lingkungan di Novotel. Pengalaman di itu di apa di formal ya pendidikan yang secara akademik. Kampus lah akademis. Nah, karena kan dari tadi cerita abang kan sebenarnya lebih banyak di kegiatan-kegiatan non formal, Ya. pendidikan-pendidikan non formalnya di tempat tongkrongan. Ya. Itu pendidikan juga menurut saya sih, menurutku bang. Jadi pendidikan non formal itu kan yang kita bisa belajar di situ, belajar ya hidup lah tentang etika jujur tadi, tulus itu kan banyaknya memang di non formal kan. Apanya? Nah, bang, ini kan tadi kan pengalaman untuk yang di pendidikan formal tadi di kampus ya secara akademik, ya gila itu. Nah, kalau ada nggak pengalaman yang di apa organisasi eksternal yang di luar kampus, yang pendidikan ini lah pendidikan non formal yang tadi kita bahas itu, ada nggak sebenarnya pengalaman menarik abang? Kalau pengalaman banyak lah ya. yang paling menarik lah untuk pengalaman eksternal, organisasi eksternal ya, yang pendidikan non formal tadi. Ya salah satunya pas berdinamika di organisasi tadi, yang pernah kejadian kita
ribut-ribut lah, terus akhirnya aku ditangkap polisi. Oh, sempat ditangkap. Sempat dimasukkan ke polsek gitu. Berapa lama itu, Bang? Sekitar 2 minggu 3 minggu lah dulu, sekitar tahun 2008. Tapi masalahnya masalah internal organisasi. Bang? Organisasi eksternal kampus itu. Oke. Sebut saja. Ya itu. Ya biasalah masalah-masalah apa namanya? Masalah-masalah internal lah. Iya, gitu masalah kan. internal, Susah kita oke, bilang oke. itu kan kalau detailnya. Tapi pasti ada hikmah lah ya di balik itu semua. Ada hikmah. Jadi pernah ditahan sekitar berapa minggu, kita tidur di lantai. Oh, kita ini berarti Ada beberapa orang kami. Oh, berapa orang? Oke. Orang organisasi ini gitu. Oke, oke. Yang memihak, yang ikut bareng aku melakukan kekerasan tadi. Oh, udah disebutin melakukan kekerasan. Oke, melakukan kekerasan. Ya. Terus Nangkap sama polisi, dimasukin sel, tidur di lantai. lantai keramik. Enggak dong, lantai peluran biasa itu. Oh. Terlalu enak kalau keramik kayak gini, terlalu enak tidur kan udah Tapi ada karpet kali ya? Enggak juga. Enggak. Tapi untuk sebagian orang tuh jadi kamar sel itu, sel tahanan itu sekitar segini lah, lebih luas sedikit. Tapi ada satu triplek kecil. Itu untuk orang-orang yang lama. Jadi Bos lah ya, bos di situ. ya kepala sampai ke apa bawah hampir lutut itu kena triplek. Tapi ke bawahnya kena lantai juga. Berapa itu? Berapa orang di dalam satu sel itu? Pas lagi di situ pas lagi rame. Berapa itu kira-kira? Ada sampai 15, 20 gitu. Uh. Jadi berjejer, tidurnya berjejer. Di ruangan 4x4 atau Sekitar 4x5 lah. Di Polsek Bogor Tengah itu dulu. Oke. Di polsek ya? Polsek. Tahanan polsek Karena berarti. Polsek dulu sekitar Oke. berapa minggu. Nah, apa hikmah yang Abang ambil dari situ, Bang? Ya hikmahnya dari kejadian itu, kalau kita orang Medan ini lah ya, orang rantau dari Sumatera sana masih doyan berantem, mukul gitu-gitulah. Di kampus juga kita berantem sana sini. Nah, tapi dengan kejadian itu, dengan kita diproses hukum, Iya. akhirnya menjadi nahan gitu. Kalau kita masalah di luar, jadi kita Ya, artinya nggak emosian lagi. nggak gampang langsung pukul gitu, nggak Iya, gampang. iya, gitu. bentangan lah. Kalau Kalau lu jual, baru gua beli gitu nah, lagi. itu. Jadi kalau sekarang udah lebih pada ini, hikmahnya ya setelah kejadian itu kita nggak gampang berantem. Jadi kalau ada masalah kita Iya. tahan diri. Karena kita mikir Berarti dulu sebelum itu ada ini sikat aja. sikat aja, memang doyannya begitu. Emang di kampus aku pun terkenal juga, di sekolah terkenal, di kampus pun terkenal gitu loh. Tapi itu hikmahnya di tahun Iya, itu iya. titik baliknya aku. Memang kita harus butuhin ya momen-momen tertentu supaya bisa jadi titik balik gitu, Bang ya. Itu ya memang titik terburuk juga lah kita. Memang Oh, itu salah satu titik terburuk yang betul. Aku pernah kan Abang doyan, alami. aku suka naik gunung. Aku sering di kegelapan, di hutan. Aku nggak pernah takut. Tapi pada saat kita di dalam ruangan itu, kita benar-benar takut, ngedon. Itu kalau cerita tentang di dalam. Walaupun kita banyak orang, tapi kita ngedon memang. Iya. Emang mental itu hilang lah. Yang tadinya di luar singa, masuk dalam jadi kucing. Betul. Ada lagi apa itu. Iya. Nah, aku udah pernah ngerasain, jadi aku nggak mau lagi masuk. Iya. Itu aja apanya. Pengalaman lah buat teman-teman perantau, saudara perantau yang memang ini ya janganlah bikin masalah-masalah yang kalau bisa ya seminimal mungkin lah gitu ya. Mungkin di segmen ini kita nanti akan lanjut juga. Untuk saudara teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe, bunyi belnya di tek. Jadi kalau ada video-video dari perantau lain bisa menarik. Nanti kita lanjut di part 2. Untuk makannya susah kan? Aku tuh juga 20.000 minjem kan buat sidang kan. Ada es doger di diploma IPB dulu yang terkenal. Orang baru datang nih, mamang tadi tok bawa es doger, Bu ini es doger dari Hardo gitu kan. Ketawa mereka kan. Baru ada yang baru ada mahasiswa yang ngasih es doger.